Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Haji Normasari SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen kelas B. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih untuk Bu Norma juga telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan mengenai kasus perlindungan konsumen yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman juga untuk atensinya yang akan diberikan kepada saya selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya Salmani Dedi Al-Kalbi dengan NIM 220002430 akan mempresentasikan kasus perlindungan konsumen. Yang saya ambil di sini adalah keracunan susu UHT PT Ultra Jaya. Izin masuk ke latar belakang kasus ya. Jadi pada tahun 2018 ini kasus ini jadi sorotan publik ya. Dan yang teman-teman penting ketahui ini juga nguji implementasi nyata banget nih dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Jadi kasus keracunan yang dialami oleh seorang anak setelah meminum produk susu UHT ultra high temperature, ini merek terkenal nih yang diproduksi sama PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company TBK. Kasus ini mulanya ada seorang ibu bernama Rini Tresnasari beli susu kemasan buat dikonsumsi sama anaknya. Terus setelah dikonsumsi, ini anak malah mengalami gejala-gejala keracunan, kayak mual, muntah, sama sakit perut. Setelah ini produk diperiksa ini akan lebih lanjut, ternyata ditemukan adanya endapan dan perubahan warna, serta bau yang gak enak lah, bau aneh, bau yang gak lazim gitu ya mungkin dibilang. Dalam kemasan susu yang dibeli ini. Dan hasil diperiksa laboratorium ya, jadi hasilnya itu ternyata terdapat kontaminasi dalam susu tersebut yang diduga berasal dari proses produksi atau penyimpanan yang tidak sesuai sama standar keamanan pangan. Jadi ya otomatis nggak sesuai sama standar kesehatan, makanya anak tadi bisa keracunan. Ini masuk ke slide selanjutnya ya. Jadi pelanggarannya ini ya secara langsung ya sudah secara jelas melanggar hak konsumen yang dijamin sama hukum, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi sebagai produsen, PT Ultra Jaya punya kewajiban hukum buat menjamin setiap produknya itu aman dikonsumsi, sama juga memenuhi standar mutu, dan paling penting nggak membahayakan kesehatan masyarakat ya yang mengonsumsinya. Jadi ketika produk yang dipasarkan nimbulin dampak negatif seperti pada hal ini, apalagi terhadap kesehatan ya pada dalam kasus ini ya, jadi produsen ya harus tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Ini nyesuaiin prinsip tanggung jawab mutlak, namanya strict liability. Jadi strict liability ya, ini pelaku usaha harus bertanggung jawab tanpa perlu lihat pembuktian kesalahan gitu. Dalam kasus ini si Rini itu, ibu dari korban ya, ibu dari anak itu menggugat pihak PT Ultra Jaya melalui mekanisme BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bandung, yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Ini ya slide-nya. Jadi proses penyelesaian kasus ini lewat BPSK nempuh jalur arbitrase, tapi mereka nggak mencapai kesepakatan tentang jumlah nominal ganti ruginya berapa nih. Nah akhirnya dilanjut ke tahap mediasi. Di dalam mediasi mereka nemuin kesepakatan antara si konsumen sama produsen ini tentang jumlah kompensasi ganti ruginya bakal berapa yang pasti yang layak dan adil ya. Dari hasil mediasi itu akhirnya dituangkan dalam putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Proses ini menunjukkan bahwa lembaga seperti BPSK memiliki peran penting yang sangat strategis dalam memberikan keadilan secara cepat, murah, dan sederhana kepada masyarakat yang dirugikan oleh produk atau layanan yang tidak memenuhi standar. Dalam kasus ini BPSK ini nggak hanya bertindak sebagai fasilitator mediasi, tetapi juga sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan keadilan bagi konsumen pastinya. Ini ya di sini ya tadi ya.
Jadi mungkin bisa singkat langsung ke kesimpulan ya. Intinya jadi kasus ini itu banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Baik diambil sama baik pelajaran yang baik oleh konsumen maupun dari pelaku usahanya sendiri. Kalau bagi konsumen ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran hukum ya terhadap hak-hak yang dimiliki sebagai pengguna barang dan jasa. Konsumen memiliki hak untuk mengadukan, boleh menggugat juga, boleh sampai dia itu bisa dapat kompensasi apabila memang betul dirugikan akibat produk yang cacat atau membahayakan. Kalau bagi pelaku usaha sendiri, kasus ini menjadi peringatan bahwa kelalaian sekecil apapun dalam proses produksi itu bisa berujung yang fatal ya. Apalagi berujung pada tuntutan hukum sampai kerusakan reputasi yang signifikan. Jadi pelaku usaha harus menjamin kualitas dan keamanan produknya itu aman dikonsumsi, benar-benar aman sesuai standar juga ya. Jadi intinya dengan demikian kasus susu UHT PT Ultra Jaya tidak hanya menjadi contoh nyata penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, tetapi juga mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam dunia usaha. Ini itu bentuk konkret ya bahwa memang hukum bukan hanya norma di atas kertas, tapi udah jadi alat yang untuk menyeimbangkan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Jadi di tengah maraknya produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di pasaran, konsumen itu harus cermat, harus kritis. Jadi ketika membeli produk walaupun ini dari brand yang mungkin mahal, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa dari produsennya itu bisa melakukan kelalaian ya. Harus cermat ya. Jadi kita juga pelaku usaha itu harus senantiasa taat hukum dan berorientasi pada keselamatan publik. Jadi kasus ini menjadi pengingat kita bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar kewajiban formal tetapi sebuah tanggung jawab moral dan legal harus dipegang teguh oleh setiap pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan modern ya. Mungkin itu ringkasan ya, materi singkat dari saya mengenai kasus perlindungan konsumen, yaitu dalam hal ini mengenai kasusnya PT Susu UHT ya. Namanya keracunannya susu UHT, itu produknya PT Ultra Jaya. Yang teracun itu anak-anak. Anak itu punya ibu namanya Ibu Rini. Ibu Rini tadi yang sudah ada dicantumkan ya di PPT tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih juga sekali lagi untuk seluruh yang menonton video saya untuk atensinya. Saya tutup presentasi pada hari ini. Semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.